dahulu. Doa akan saya pimpin secara Katolik, yang lain mohon penyertaannya. Karena Bapak dan ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan acara talkshow pada sore hari ini. Semoga acara talkshow sore hari ini memberikan banyak manfaat kepada peserta dan menginspirasi peserta-peserta supaya semakin dapat menggapai mimpinya untuk masa kedepannya. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Farel atas doanya. Ya, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi nih, mungkin dari teman-teman peserta ada yang belum kenal sama kita-kita. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Leoni, aku dari Teknologi Pangan Angkatan 18 dan partner aku. Saya Farel, saya dari Teknologi Pangan Angkatan 2018. Nah, di sini kami berposisi sebagai Master of Ceremony pada acara talk show pada sore hari ini. Oh iya, aku kepo nih Rel, kenapa sih kok kita ngadain acara talk show hari ini tuh dalam rangka apa nih? Nah, kita mengadakan acara talk show pada sore hari ini dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, Leoni, tema untuk Hari Pangan Sedunia tahun ini itu apa sih? Oke, berdasarkan FAO, Hari Pangan Sedunia tahun 2020 ini mengusung tema Grow, Nourish, Sustain, Together. Nah, tema ini berkaitan dengan gimana sih cara kita, baik sebagai produsen maupun konsumen itu bisa menjamin bahwa panganan yang kita konsumsi itu aman dan juga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh lapisan dunia. Nah, maka dari itu, tema talk show hari ini juga mengusung tema yang sama. Sepertinya cukup menarik ya untuk dibahas lebih lanjut ini nantinya. Oh tentunya. By the way, di setiap acara kan pasti ada peraturannya nih. Nah, untuk acara hari ini ada apa aja sih peraturannya? Baik, sekarang saya akan membacakan aturan untuk acara hari ini. Yang pertama, kepada semua peserta, harap menonaktifkan mikrofon Anda dan menyalakan kamera Anda selama talk show, disertai virtual background yang sudah disediakan. Lalu, sesi Q&A akan dibuka di sesi akhir talk show. Peserta dapat mengajukan pertanyaan selama presentasi dengan mengetik pertanyaan di room chat dengan format nama underscore kepada nama pembicara. Pertanyaan Anda akan dijawab oleh para pembicara di akhir sesi talk show. Yang terakhir, dimohon jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi di akhir talk show ini sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Nah, aturannya teman-teman semua. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari ketua acara talk show pada sore hari ini. Kepada Anjila Maiwandira, waktu dan tempat kami persilahkan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk rahmatnya kita dapat berkumpul di platform Zoom ini dalam melaksanakan acara HPS tahun 2020. Acara ini bertujuan agar kita dapat memperingati dan merayakan acara Hari Pangan Sedunia yang biasanya dilaksanakan dan jatuh pada 16 Oktober bulan lalu. Semoga setelah kita melaksanakan talk show hari ini, kita dapat mengetahui dunia pangan secara lebih lanjut dan kita sebagai masyarakat generasi muda dan orang-orang yang bekerja di dunia pangan dapat mengetahui lebih dalam dan memberikan keberlanjutan di bidang pangan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian sambutan dari saya ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya dan selamat menikmati acaranya. Ya, terima kasih Anjila atas sambutannya. Luar biasa, keren banget deh. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto.
Kepada Dr. Robertus Probo Y. Nugrahidi, STP MSc, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pada Farel dan juga pada Leoni. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada para narasumber, terutama pada Pak Rangga. Selamat datang ke kampus Unika Sugio Pranoto di Teknologi Pangan, juga pada narasumber Bu Lia dan juga Bu Mei, ibu-ibu dosen semua, dan para mahasiswa panitia yang hadir di sini. Ini luar biasa, di masa pandemi kita masih bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dan untuk pertama kalinya kita mencoba dengan cara on-site tetapi tetap disiarkan secara langsung ya melalui aplikasi Zoom. Biasanya kita ngomongnya di depan laptop gitu kan, tetapi ini semoga ini menjadi juga cara yang baik, tentu saja dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi, ini sebuah kesempatan yang baik bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa maupun siswa-siswi SMA yang ingin lebih mengenal mengenai dunia pangan dan pertanian. Kira-kira akan seperti apa masa depan pangan dan pertanian, bagaimana kita bisa benar-benar mencintai pangan dan pertanian ini tidak sekedar sebagai sebuah jargon, tidak sekedar sebagai apa ya, yang penting makan kenyang, tetapi kita tahu dari mana makanan yang kita makan itu berasal, bagaimana itu dibudidayakan, bagaimana itu diolah, dan itu akan menjadi awareness kita untuk semakin mengapresiasi kepada para pelaku bidang pangan dan pertanian. Kesempatan yang baik, kita menghadirkan dua narasumber yang luar biasa. Nanti kita bisa mengikuti kegiatannya dan tetap aktif untuk bertanya kepada para narasumber. Kesempatan yang baik pada sore hari ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada para panitia untuk kerja kerasnya. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih banyak Pak Probo atas sambutannya yang sangat luar biasa. Nah, setelah ini kita akan langsung lanjut ke inti acara kita hari ini. Ya, benar banget teman-teman. Setelah ini kita bakal berbincang-bincang dengan dua narasumber yang pastinya keren abis. Nah, tapi sebelum itu, moderator acara talk show untuk sore hari ini siapa sih? Nah, moderator untuk acara talk show hari ini ada Ibu Meliana SGZMS. Beliau merupakan dosen Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Nah, langsung aja kita mulai talk show hari ini teman-teman. Kepada Ibu Meliana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, halo semuanya, selamat sore. Oke, sekarang tentunya saya tidak sendirian ya di sini, ada 2 kursi kosong. Jadi saya panggilkan kepada para narasumber, Pak Rangga dan Bu Lia untuk bisa bergabung dengan saya. Silahkan Pak Rangga bisa di tengah. Ya, baik. Apa kabar Pak Rangga dan Bu Lia? Baik, baik.
Sehat-sehat ya. Sehat, salam kenal. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai, jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara hari ini, di acara hari ini. Jadi di samping kiri saya ini ada yang namanya Pak Rangga, nama lengkapnya Stefanus Rangga Santoso. Jadi beliau adalah CEO dari Laguna Greenhouse CV Santoso Agro yang berdiri sejak tahun 2017. Dan Laguna Greenhouse ini memproduksi high quality fruit. Jadi terutama ini yang saya pernah tahu melon ya Pak ya, melon dengan kualitas yang tinggi, yang baik, menggunakan metode modern precision agriculture. Nah, meskipun pekerjaannya di bidang pertanian, tapi ternyata pendidikannya bukan di pertanian ya Pak, tapi beliau ini belajarnya malah di interior design ya, dari Raffles Design Institute Singapura. Oke, mungkin para panitia bisa bantu saya untuk menyajikan video terlebih dahulu supaya kita tahu seperti apa sih Laguna Greenhouse itu. Silakan. Bermindsetlah seperti orang Jepang. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Ini sistem irigasi modern, jadi ini cuma ditempelin saja di sini, terus kemudian dia nyemprot secukupnya, dikontrol semua computerized. Saya lagi bersama Rangga. Kita ketemu tahun berapa dulu? Dulu berapa tahun? Sudah, kira-kira sudah sekian tahun yang lalu. 2 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun yang lalu ketemu. Dia sekolah arsitek di Singapura dan tersesat di jalan yang benar. Kemudian membangun greenhouse ini, bertani. Usiamu berapa Rangga sekarang? 26 Pak. Usianya 26. Jadi ini petani muda yang modern, yang mix antara teknologi dengan produk-produk yang sangat punya market yang bagus. Tanamannya melon ya? Tanamannya melon. Melon setiap berapa hari sekali panen? 20 hari sekali kita panen. 20 hari sekali panen. Karena dia jadwal. Dan ini dengan teknologi yang sangat-sangat tinggi. Ada di Kudus ini, jadi tidak jauh-jauh. Maka ini tempat yang bisa dipakai untuk studi, tempat yang menginspirasi karena petaninya muda. Muda keren lagi. Lulusan luar negeri. Jadi bicaranya nggak yang jauh-jauh, bertani. Tapi bertaninya apa? Nggak nyangkul. Bertaninya
ya gunakan teknologi tinggi dengan sistem-sistem yang sangat canggih begitu, dan hasilnya marketnya bagus ya. Marketnya bagus. Bahkan dari ini hampir semua terserap bagus, semua ke Jakarta. Semua Pak, bukan hampir semua, semuanya Pak. Oh, semuanya. Dan kebetulan masih kurang ya. Kebetulan sangat kurang. Sangat kurang. Maka melon saja kalau kita kemudian mau spesifik, kita bertani serius, kita sudah ada market yang sangat potensial. Boleh studi ke sini. Bermindsetlah seperti orang Jepang. Yeah. Jangan sekedar menciptakan sesuatu, tapi ciptakanlah sesuatu sebaik mungkin. Yang kita jual adalah kualitasnya. Kamu dengerin ya, yang kita jual adalah kualitasnya. Keren. Bermindsetlah seperti orang. Oke ya, itu adalah sekilas profil. Oke, tes. Oke, itu sekilas profil dari Pak Rangga dan juga Laguna Greenhouse. Nah, sekarang kita lihat ke pembicara kedua yang ada di seberang saya ini, ada Bu Melia Harumi. Halo Bu. Halo Bu Meli. Ya, nah pembicara kita yang kali ini manis ya, semanis melon dari Laguna Greenhouse. Beliau, bercanda ya Bu. Beliau adalah dosen dari FTP Unika Sugio Pranoto, dan Bu Lia ini ya, panggilannya Bu Lia. Jadi belajar ilmu kimia di S1 dan S2 Universitas Gadjah Mada. Untuk penelitian, jadi Bu Lia ini penelitiannya ada di efektivitas penyerapan ion logam menggunakan kulit manggis, dan selama menjadi dosen di FTP ada di rumpun penelitian keamanan dan integritas pangan. Oke. Nah, jadi itu sekilas pengenalan kedua pembicara kita kali ini. Sekarang langsung saja kita dengar juga ya dari pembicaranya, siapakah mereka. Jadi saya tanya dulu nih, mari Pak Rangga. Pak Rangga ini kan adalah CEO dari Laguna Greenhouse ya, mungkin bisa diceritakan kok bisa nyemplungnya ke sana gitu, padahal pendidikannya bukan di pertanian. Ini mau dari awal panjang nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa ya. Mungkin. Sebenarnya kan dulu dari awal waktu saya SMA ya, ini ditarik mundur. Awalnya muncul ide pertanian tuh waktu dulu saya SMA. Saya dulu ber-SMA di SMA Karangturi Semarang ya. Nah, kebetulan saya ini kan orangnya kurang cukup berprestasi di sekolahan dulu. Saya dulu kelas 1 SMA itu nggak naik kelas. Terus beberapa saya punya teman yang juga nggak naik kelas nih. Nah, terus teman-teman ini tuh sukanya jualan-jualan gitu kalau di sekolah. Jadi kita tuh kenal kerjaan itu dari SMA emang. SMA kelas 1 dulu dari, kalau tahu dulu anak muda taunya headset Beats gitu ya. Harganya mahal 4 juta, 5 juta. Kita jualan barangnya yang second quality namanya. Jangan ngomong KW. Nah, ngomongnya second quality. Kita untung bisa besar, beli 200.000, jual 800.000, wah senang dapat uang. Terus terasa lama-lama berjalannya waktu, lama-lama tambah nggak pengen sekolah nih. Udah bisa cari uang lah, ngapain sekolahan gitu. Uang sekolah itu tujuannya kedepannya untuk cari uang kan gitu. Nah, terus pernah ikut MLM lah segala macam, pernah jualan zat aditif untuk penghemat bahan bakar segala macam. Habis itu pas kita lagi kumpul-kumpul lah sama-sama yang anak-anak tukang jualan ini, kita lagi ngobrol-ngobrol, ada yang nyeletuk, oh cabai hari ini mahal banget ya, harganya berapa? 120.000. Lah saya nggak pernah ke pasar, saya nggak tahu kan, cabai itu biasanya berapa sih? Saya cek, oh ada yang ngomong 15.000, ada yang ngomong 20.000. Terus habis itu saya penasaran, saya beli buku cabai banyak waktu itu. Saya baca semua, saya heran nih, gila HPP-nya cabai keriting waktu itu ya, cabai keriting per kilo itu cuma 12.000, 10 sampai 12.000. Bisa jual 120.000. Marginnya gila banget, marginnya 1000% dong kayak gitu. Kenapa? Tapi pertanyaan saya, kenapa petani itu tidak sejahtera hidupnya? Nah, saya penasaran, loh marginnya gede loh. Nah, terus saya penasaran, nggak ngerti, nggak cari data, dulu masih bodoh lah ya. Terus saya sama 3 teman saya ini, waktu itu, hari ini saya ada teman saya namanya Calvin sama Arvin waktu itu, bertiga. Kita bikin greenhouse kecil tuh, urunan beli bahan besi-besi gitu, kita beli plastik UV, bikin greenhouse 3x4. Di talang pralon,
Terus kita bikin waktu itu cabai kita hidroponikan, coba. Cuma singkat cerita, waktu itu saya udah kelas 2, mau naik ke kelas 3, terus saya mau cabut. Saya pikirkan dulu mau cabut sekolah lagi di Malaysia waktu itu. Awalnya saya sebenarnya udah nggak pengen sekolah, saya ngomong saya mau berhenti sekolah aja lah, orang udah bisa kerja gitu. Cuman orang tua saya bilang, kamu harus punya pendidikan, punya portfolio skill, dia bilang. Sekolah apapun yang melatih skill. Skill apa gitu. Harus yang kompeten base. Kompeten base apa? Taunya ya sekolah teknik, sekolah apa, terus sekolah gambar, sekolah musik, itu termasuk yang sekolah-sekolah yang kompeten base. Oke, akhirnya karena dipaksa, ya udahlah coba-coba waktu itu. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia. Mau masuknya, saya rencana dulu mau masuk Monash yang di Australia. Tapi karena bahasa Inggris saya waktu itu kan jelek, orang sekolahnya payah kan. Terus cari yang gampang masuknya. Waktu itu foundation dulu berangkat ke Malaysia. Saya pikir orang Melayu bisa bahasa Indonesia. Udah berangkat, ya habis itu juga begitu. Saya di sana kerja di restoran waktu itu. Jadi bukan sekolah sambil kerja, tapi jadi kerja sambil sekolah. Sekolahnya saya tinggal. Akhirnya nilainya juga nggak lulus, nggak bisa masuk ke fakultas yang saya harapin di Australia waktu itu. Bisanya cuman waktu itu, saya bisa masuk, cuman masuknya ke bisnis. Orang tua saya bilang, janganlah, kalau bisnis kamu nggak perlu belajar. Tapi kalau kamu mau belajar, kamu mesti melatih kompetensi kamu apa. Mau terserah lah, kamu mau sekolah musik, mau sekolah desain, mau sekolah apa, terserah kamu. Terus saya pikir-pikir, apalah sekolah cari yang gampang aja, jangan nyusahin diri sendiri kan gitu waktu itu. Yaudah kayaknya desain tuh asik juga tuh. Terus akhirnya saya pilih sekolah desain yang gampang masuk di mana. Nah, terus waktu itu cari-cari yang katanya bagus dan gampang masuknya tuh di Singapura, Raffles Design Institute waktu itu. Oke, saya masuklah. Nah, juga sama sampai Singapura, saya cari kerja aja. Saya sekolah, kerja, waktu itu kerja jadi agent properti. Nah, 3 tahun lah kira-kira. Habis itu awalnya saya sudah nggak mau pulang ke Indonesia. Saya merasa udah mapan kok di Singapura. Saya hidup di Singapura waktu itu udah. Terus saya mau balik karena waktu itu ada teman saya yang ngajak, kamu kan ngerti properti, kamu bisa jualan properti. Properti di Singapura tuh harganya mahal. Apartemen tuh yang termasuk murah aja harga rata-ratanya $1 juta Singapura. 1 juta Sing dolar ya kira-kira 10 miliar. Itu harga apartemen yang 2 kamar, 3 kamar tuh murah-murahnya tuh segitu di sana. Dia bilang, lo kamu aja bisa jual barang harga segitu. Kalau kita balik, mau nggak kamu develop perumahan sama saya? Dia orang Kupang yang lumayan gede lah, orang Kupang yang lumayan terpandang. Saya punya tanah nih di daerah yang strategis. Waktu itu di depan Mall Lipo di Kupang waktu itu. Ada sekitar 2,8 hektar. Bikin perumahan, nanti kamu yang urus semua, saya yang modalin tanah dan modal untuk bikin rumah percontohan. Nanti kamu yang ngurusin manajemennya, kita share profit. Nah, oke lah, saya berangkat, lo nggak keluar modal, dapat share profitnya gede waktu itu, berangkat aja. Terus singkat cerita, saya urus. Waktu itu ada kan mau bikin izin perumahan ya, mau bikin izin perumahan. Orang dinas tata kota mesti datang untuk survei. Pas dinas tata kotanya datang untuk survei, saya datang juga, ada orang adat di sana datang bilang, ini tanah saya punya sertifikat yang sama nih. Ini dulu nenek moyang saya yang kasih tanah ini. Terus akhirnya sengketa, teman saya nggak enak sama saya, teman saya bilang, ini saya selesaiin dulu, nanti kalau udah selesai, saya panggil kamu lagi, kamu balik ke Jawa dulu. Nah, saya udah tinggalin kerjaan di Singapura, tiba-tiba ditinggal. Suruh balik ke Jawa, di Jawa saya mau ngapain gitu. Terus bingung, nggak tahu mau apa, terus kebetulan ayah saya ini kan kerja di Jarum ya. Jadi Jarum, terus ada temannya dulu yang pernah jadi temannya waktu SMA, Pak Johan namanya. Nah, Pak Johan ini datang, minta kalau bisa nggak anaknya dimasukin ke Jarum, minta tolong gitu. Terus ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya ngomong bahwa ternyata Pak Johan ini kerjanya pertanian. Dulu bikin Tembu sempat gede, sempat sampai 180 hektar kalau nggak salah. Beliau udah kontrak dengan pabrik gula. Nah, cuman suatu kali waktu panen dia udah investasi gede-gedean, punya loan dengan pabrik gula. Terus waktu panen karena waktu impor gede-gedean itu harga gula jatuh kan.
Nah, pabrik gula kalau produksi akan jadi rugi, sehingga pabrik gula nggak mau beli. Wah, Pak Johan ini beliaunya akhirnya nggak dibeli, rugi besar, akhirnya balik dari jadi petani kecil-kecilan lagi, nanam jagung segala macam. Terus saya waktu itu jadi idenya yang dulu keinget nih, wah ternyata ada jalan nih kayaknya ke pertanian lagi. Nah, beliaunya ini di Wonogiri, makanya waktu itu saya berangkat ke Wonogiri itu ceritanya begitu. Akhirnya saya berangkat ke Wonogiri, nanam cabai, terus sama saya belajar nanam bawang merah. Nah, saya nanam bawang merah itu nggak punya ilmu kan, mau belajar, saya cari area yang area sentra bawang merah gitu. Di mana sih? Ada di Nganjuk, ada di Brebes, Pemalang, Comal dan sebagainya. Itu saya ke sana. Setiap ada sawah yang isinya bawang merah saya berhenti pokoknya. Nongkrong di sana, pasti nanti ada petani yang datang tuh. Ada yang petani yang datang, "Pak, cari siapa?" Saya tanya nih yang tanam ini siapa. Terus saya udah ketemu banyak petani, tidak ada satupun petani yang bilang yang tahu biayanya itu berapa, hasilnya berapa tuh nggak ada. Nah, akhirnya saya waktu itu terus memutuskan dah kalau petani nggak punya catatan, saya boleh nggak tidur di sana, setiap hari saya catat sampai panen, saya catat semua. Dan saya yakin bahwa pertanian di Indonesia tuh pasti banyak yang salah. Karena orang Indonesia tidak dibiasakan untuk kritis, petani tidak pernah diberikan pendidikan yang cukup, sehingga tidak punya daya analisa yang baik. Karena yang saya tahu, kentang itu kalau kita impor dari Amerika, itu HPP-nya si petani kentang itu sudah dikirim sampai Indonesia cuma Rp1.300 per kilo. Di Indonesia, tanam di Dieng aja tuh HPP-nya Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Wah, kita yang lokal tanam bisa lebih mahal daripada impor, gila kan? Berarti pasti banyak sekali kelemahan di dalam pertanian kita ini. Terus bagaimana kita bisa mengacu ke situ? Itu kan either efisiensi produksi yang jauh lebih tinggi, lebih murah, atau kita meningkatkan produktivitas dengan ongkos produksi yang sama. Kan pilihannya hanya itu, mengurangi ongkos produksi atau menambah produktivitas. Nah, bisa nggak? Nah, saya selalu mikir, untuk memulai pertanian, saya mesti ngerti dong, ini pasarnya kemana, barang saya kalau saya tanam ini ada kemungkinan rugi nggak, risknya berapa, resikonya bagaimana. Nah, saya survei tuh waktu itu, harga bawang merah itu fluktuasinya kan fluktuatif sekali, pernah sampai 4.000, terendah tuh sampai 4.000, 6.000. Caranya untuk memperbaiki gimana? Yaitu dengan catatan saya cari substitusinya supaya saya bisa tanam lebih murah. Nah, itu awal mulanya saya masuk ke pertanian. Waduh, menarik banget ya ceritanya ya dari SMA, lalu saya tidak menyangka sih ceritanya kok dulu kuliah S1-nya gitu, lalu terjunnya ke pertanian. Ternyata ya sejak kecil juga sudah ada istilahnya apa ya, bibit-bibit tanda-tanda gitu ya, sampai akhirnya dipertemukan ke pertanian lagi. Ya, Kecelakaan yang membahagiakan ya. Oke, baik. Nah sekarang untuk kuliah nih, kan sudah lebih kenal dengan Pak Rangga, sekarang kita semua mau lebih kenal sama Bulia nih ya, dosen kita yang manis dari FTP, Unika Sugio Pranoto. Bulia asalnya dari mana? Lalu bisa diceritakan nggak pendidikannya dulu, lalu pekerjaannya sekarang, tentang penelitiannya. Halo semuanya ya, Bu Mei juga. Ini sebenarnya saya namanya sama kayak Bu Mei ya, jadi kalau kadang banyak yang kebalik-balik. Kadang banyak mahasiswa yang salah kirim email juga. Bu, saya sudah kirim email loh, nggak ada. Nah, ternyata ke Bu Mei. Curcol ya, Bu ya. Curcol ini awalnya. Jadi saya dari Jogja, memang asli Jogja, kemudian kuliahnya juga di Jogja. Jadi saya lulus di UGM, S1, S2, kemudian bekerja di Unika, jadi baru merantau sekarang di Semarang. Merantaunya juga tidak jauh-jauh ya. Hanya 2,5 jam saja. Di sini saya masuk di rumpun penelitian keamanan dan integritas pangan. Memang sewaktu kuliah juga jurusan yang diambil kan kimia ya, kemudian masuk ke sini bisa di dalam rumpun penelitian food safety, jadi keamanan pangan. Itu sehingga saya mengajar juga di mata kuliah yang berhubungan dengan itu, kemudian mata kuliah yang dasar juga. Gitu. Oke, ya terima kasih Bulia. Nah, kenapa kok bisa
untuk acara webinar HPS kali ini kita mengundangnya Pak Rangga dan Bu Lia ya, karena kita memang mau bahas tentang pangan, tentang sustainability juga gitu. Jadi habis ini kita bincang-bincang tentang bagaimana sih sebetulnya keadaan pangan ya, terutama di Indonesia. Kemudian kita bisa kaitkan juga dengan keadaan saat ini, soalnya sejak Maret keadaan kehidupan bermasyarakat kita sudah berubah. Saya yakin pasti ada dampaknya juga ya di bidang pangan, dan di masa pandemi seperti ini keamanan pangan juga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kita bisa banyak diskusi deh supaya para pemirsa peserta di sini bisa tambah pengetahuan tentang pangan, keamanan pangan, dan terutama dari Pak Rangga kita mau tahu bagaimana pengalamannya di bidang pertanian, dan terutama ini metodenya kan soalnya beda ya, modern precision agriculture. Oke, Pak Rangga, jadi kan kita sudah tahu alasan Pak Rangga kok akhirnya memutuskan terjun ke pertanian. Lalu boleh cerita nggak asal mulanya yang dulu membuat greenhouse ukuran 3x4 ya? Lalu sekarang kan pasti ukurannya lebih besar. Itu bagaimana awal mulanya Pak? Ya waktu itu sebenarnya waktu masuk ke pertanian awal itu hanya pengen ngisi waktu aja sampai yang urusannya di Kupang selesai kan sebenarnya. Cuman saya waktu itu jalan sebenarnya tidak berjalan mulus ya, karena ternyata pertanian tuh sulitnya bukan main. Variabel yang kita hadapi resikonya tuh besarnya bukan main. Jadi pertanian tuh kalau kita nanam ada resiko gagal panen, kalau kita bisa panen ada resiko harganya hancur. Jadi untuk menanam suatu komoditas pangan itu ternyata resikonya sangat besar. Jadi kebetulan waktu itu pernah gagal, pernah berhasil lah. Sempat waktu itu lumayan oke. Tapi saya jalan tuh waktu itu sudah 1,5 tahun tuh. Kita yang di Kupang nggak selesai, lama banget. 1,5 tahun, cuman akhirnya gini, yang saya lihat ya, saya waktu itu tinggalnya di desa di Wonogirinya, itu tepatnya bukan di Wonogiri kota. Kalau dari Wonogiri kota mungkin masih 40 km ya. Di desa namanya Batu Retno, tepatnya desa Glesung Rejo gitu. Saya di sana itu daerahnya masih daerah yang pedesaan yang sangat terpencil ya, istilahnya mereka masih rumahnya ada yang pakai gubuk, terus kendaraannya masih bersepeda, jalanannya aja belum aja masih tanah begitu. Nah, saya bekerja di sana 1,5 tahun. Yang saya lihat itu ada perubahan, orang-orang yang kerja ikut saya mulai bisa cicil motor, ada yang mulai bisa benerin gentengnya, benerin bikin tembok segala macam. Itu ada sesuatu kebahagiaan yang saya nggak bisa dapat sekedar dapat duit gitu. Sedangkan saya dulu masih muda itu kan, ya kita semua sebenarnya anak muda money oriented banget ya. Kalau kerja pokoknya saya nanti umur segini mau punya duit segini. Saya pengen beli ini, pengen beli itu. Dulu saya juga begitu. Terus setelah saya ngalamin ini, ternyata ini adalah sesuatu yang lebih membahagiakan daripada sekedar kita mencari uang gitu. Jadi kita begitu kalau kerja hanya untuk uang itu meaningless lah istilahnya. Cuman ya untuk kepuasan kita begitu sudah bisa afford. Kita pengen beli mobil, begitu udah punya mobil juga ya ternyata begitu aja. Tapi kebahagiaan ketika people need us, tapi kita bisa help juga tuh, kebahagiaan itu yang saya pengen, wah ternyata pekerjaan ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah saya akan stay kerja pertanian. Nah, terus jatuh bangun setengah mati. Waktu itu akhirnya lanjut. Terus ayah saya bilang bahwa kamu kalau mau bikin pertanian, kamu nggak variabel ini nggak bisa karena variabelnya pertanian terlalu besar. Nah, kalau kamu mau bikin pertanian yang sukses, kamu harus bermain seperti membuat industri, pabrik, yaitu merubah variabel menjadi konstanta. Jadi yang tadinya variabel seperti yang kita nggak bisa kontrol, masa kita pakai pawang hujan nggak bisa ya. Nah, terus hama juga kita di lahan terbuka tuh semprot, dia pergi besok datang lagi. Jadi itu variabel yang kita susah sekali kontrol. Nah, mesti bermain set seperti industri. Bagaimana? Ya kamu harus pakai teknologi. Yang kamu butuhkan hari ini apa? Kriterianya seperti apa? Kamu cari teknologinya. Saya bilang lah, saya tidak punya cukup uang untuk itu. Terus saya bilang, dah kamu silahkan kamu cari survei, kamu bikin model bisnis,
Kalau kamu punya gengsi nggak mau dimodalin orang tua, ya nggak apa-apa. Nanti saya bisa pinjemin modelnya utang gitu kan, supaya nggak kesannya cuma dikasih waktu itu. Ya udah, waktu itu cobalah cari. Saya bikin bisnis model, terus saya kasih modelnya waktu itu lumayan lah ya. Nggak usah sebut nggak apa ya. Nah waktu itu dikasih, habis itu, nah kamu bisa balikin duitnya berapa lama? Saya bilang bahwa ini kalau misalnya saya profit 100% nggak ada gagal ya 3 tahun saya bisa balikin. Cuman saya tahu yang saya di pertanian itu tidak mungkin pertanian start itu langsung untung. Karena kita ngalamin proses belajarnya itu jatuh bangunnya saya tahu. Saya minta 2 tahun untuk belajar, saya bilang payment termnya saya minta 5 tahun. Oke Bapak, saya bilang udah kamu jalan. Oke waktu itu jalan ya akhirnya jadilah Laguna ini. Sama Laguna tuh saya jalan 3 tahun ya, kira-kira 2,5 tahun tuh kita cuma ancur-ancuran aja. Cuman proses belajarnya 2,5 tahun itu. Hari ini kita baru mulai menata, mulai naik lagi. Nah, jatuh bangunnya begitulah. Oke, menarik ya. Ya, tadi saya terkesan dengan ini ya, bahwa kalau kita bekerja itu jangan money oriented juga ya, supaya tidak meaningless gitu. Dan menurut saya ini kebanyakan mungkin pesertanya juga ini ya, mahasiswa dari teknologi pangan, tapi ada juga yang bukan. Artinya bahwa bekerja di bidang pangan ini sebetulnya bukan mungkin hanya sekedar menghasilkan produk lalu mendapatkan untung, tapi kita perlu pikirkan juga ya, karena yang makan ini juga umat manusia. Oleh karena itu ya sesuai juga dengan tema yang diusung oleh FAO, kita perlu pikirkan sustainability-nya, kita pikirkan grow, berarti kan bahan pangannya, nourish gitu ya, bisa memberikan nutrisi untuk masyarakat. Oke, dan gini Pak Rangga, kan Pak Rangga ini tadi katanya kecelakaan masuk ke pertanian, tapi memang loh kita jarang lihat ya, maksudnya image petani itu beda banget. Mungkin kita sering dengar juga bahwa anak muda zaman sekarang nih mungkin kebanyakan mau bekerjanya di bidang bisnis gitu, nggak mikir tentang pertanian tuh rasanya jauh banget. Itu sering menerima stigma atau image kayak gitukah? Kemudian gimana menurut Pak Rangga disebut sebagai petani muda milenial gitu? Ya kalau menurut orang dulu ya, waktu pertama-tama kerja pertanian, kalau teman-teman ibu saya nih tanya ke ibu saya, anakmu sekarang kerja apa? Kerja pertanian, jadi petani. Wah kok kasihan banget. Jadi emang stigmanya petani itu, wah payah bener kok. Nah, tapi saya nggak peduli lah sebenarnya begitu-begitu. Karena bagi saya tuh kerja itu bukan hanya sekedar yang tadi saya bilang hanya mencari materi. Bagi saya hidup ini apa sih? Bagi saya hidup ini adalah sebuah eksistensi. Nah, waktu itu kalau kita sering dengar katanya kalau menikah itu nanti rezekinya naik gitu. Tapi saya pikir-pikir bahwa sebenarnya bukan menikah terus tiba-tiba dapat istri, dapat hoki kan gitu. Bukan begitu sebenarnya. Tapi karena kita itu bekerja sudah bukan untuk diri kita sendiri, kita bekerja untuk orang lain. Itu semangatnya kan lebih. Itu yang membuat kita terus meningkat. Makanya terus manusia itu pengen punya anak. Pengen punya anak kenapa? Karena dia pengen eksistensi yang lebih dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sehingga dia berjuang, orang kerja eksistensinya is the family gitu kan. Eksistensi dia adalah keluarga. Nah, tapi kadang orang tua yang sebatas eksistensinya adalah family, anaknya ketika udah lulus, udah kerja, udah pinter, udah sukses-sukses semua, mereka menjadi tidak berdaya kan. Wah, saya sudah nggak dibutuhkan lagi. Terus lemes, sakit-sakitan dan ya begitulah. Nah, saya tidak pengen seperti itu, bahwa saya mau eksistensi ini diperluas lagi, jadi tidak hanya di lingkup keluarga, tapi kalau bisa di society yang lebih gede lagi. Apa itu? Saya pengen memberikan pengaruh yang besar. Jadi kalau ketika pernah baca buku Seven Habits nggak? Nah, baca buku Seven Habits, dia ngomong, kalau kamu meninggal, kamu berpikir kalau hari ini siapa yang bakal nangisin kamu, berapa orang yang akan berterima kasih bahwa kamu pernah hidup, apa saja yang pernah kamu lakukan ketika kamu hidup. Jadi bukan kalau udah mau meninggal baru wah ternyata menyesal saya belum pernah lakuin ini ya, wah ternyata hidup saya ini selama ini jahat begini, penuh penyesalan nggak enak. Jadi saya pengennya ya ketika saya udah nanti di ajal, saya punya banyak karya yang saya berikan gitu. Misalnya, wah Pak Rangga pernah ada nih pertanian sekarang hebat, itu yang saya inginkan.
untuk kepuasan saya. Jadi stigmanya jelek mau apa saya nggak peduli. Baik, dan jadi memang anak-anak muda ini yang sebaiknya maju ya, mengerti dengan teknologi. Nah ini tadi kan saya sempat menyebutkan istilah precision agriculture. Saya juga waktu cari-cari info di internet tuh juga banyak muncul istilah tersebut ya. Nah berarti Pak Rangga ini juga melakukan metode itu ya di pertanian. Boleh diceritakan nggak itu maksudnya apa sih Pak, tujuannya apa? Apa untuk ya precision agriculture? Ya, precision agriculture tuh yang seperti tadi, bahwa kita merubah variabel itu menjadi konstanta. Balik lagi, kalau pertanian ini hari ini saya pengen mengeluarkan investasi 100.000, akan panen jadi berapa? Itu kita hari ini di pertanian sulit sekali menghitung itu kalau kita masih mengandalkan variabel-variabel yang ada. Investasi begini, musimnya jadi hujan, jadi hasilnya turun. Kalau musimnya kemarau, hasilnya bisa meningkat. Itu di industri itu susah, karena itu menjadi variabel cost yang kita nggak bisa hitung. Nah, dalam bisnis kita harus bisa menghitung suatu yang pasti nih, overhead cost-nya berapa, investasi yang saya berikan, ROI-nya kira-kira berapa, itu kita mesti bisa hitung kan, nomor satu. Nah, apalagi kita kalau udah pakai teknologi investasinya kan gede. Kita harus tahu dong return-nya berapa. Lah, hari ini petani itu nggak bisa menghitung, saya investasi segini, hasilnya berapa, itu petani nggak mungkin bisa jawab, karena semuanya tergantung dengan variabel di luar. Nah, kita juga begitu, precision agriculture ini kita bikin untuk mengubah variabel menjadi konstanta, mulai dari kita bisa mengatur suhu, mengatur kelembapan udara yang ada di dalam supaya mengobati supaya hamanya nggak banyak, membuat nutrisinya supaya presisi, supaya buahnya yang saya mau buat kemanisannya berapa, ukurannya berapa, itu saya bisa set gitu. Dan kalau di video tadi juga ada sekilas ya ditunjukkan kayak alat-alatnya, lalu berarti kan juga greenhouse itu sendiri menciptakan apa namanya ya, iklim yang kita harapkan gitu ya untuk tanamannya. Oke, baik. Sekarang dari sustainability saya mau bergeser ke keadaan saat ini nih. Sekarang kan keadaan pandemi ya, jadi keamanan pangan itu penting banget untuk diperhatikan. Nah, Julia, menurut Julia keadaan pandemi ini berefek apa sebetulnya ke industri pangan ya? Mungkin juga ada efeknya ke industri pertanian juga, karena agak beda ya, kalau pangan itu kan prosesnya, pertanian lebih ke bahan bakunya. Gimana? Iya, Bu Mei. Mulai Maret ya kita ya, dari masa pandemi ini pasti industri pangan, apalagi industri jasa kuliner itu pasti mengalami dampaknya tersendiri. Salah satunya kan adanya pembatasan sosial berskala besar. Itu kan kemudian di awal-awal COVID ini mulai banyak restoran, rumah makan yang kemudian tutup. Nah, hal ini tuh kalau kita lihat dari efek positifnya ya, terjadi juga percepatan atau akselerasi adanya kesadaran, kemudian pengetahuan, praktis dan attitude itu sendiri dari keamanan pangan. Nah, sebelum saya lanjut ke situ ya, mungkin kalau dari industri pangan, karena sudah mulai berdampak, kemudian ada beberapa industri pangan yang menyarankan atau memberikan persyaratan khusus bagi pemasok ya, pemasok atau produsen yang kemudian akan masuk ke dalam suatu industri. Mereka mungkin memberikan persyaratan tertentu, mungkin sertifikat apalagi yang dibutuhkan seperti itu untuk menjamin kualitas produk yang mereka produksi itu. Nah, berbicara masalah keamanan pangan tadi, yang saya bilang ada akselerasi atau percepatan di mana kita mulai mengenal pengetahuan kemudian sikap yang baru, yaitu budaya keamanan pangan ya. Salah satunya cuci tangan, kemudian pakai masker, social distancing, physical distancing. Itu yang selalu WHO tekankan, apalagi di dalam industri pangan itu sendiri. Nah, kalau dari budaya yang baru ini ternyata ada 3 yang berpengaruh. Jadi ada produsen juga, kemudian konsumen, dan juga sekarang sedang marak ya online food delivery ya. Kalau kita lihat di survei itu, saya pernah baca ada sekitar 65% itu dari awal pandemi ya, kemudian meningkat
sebanyak 65% industri pangan atau jasa kuliner yang memanfaatkan platform berbasis online itu. Jadi online food delivery. Tapi kemudian online food delivery ini menjadi kita sebagai konsumen menjadi menyerahkan keamanan pangan kita kepada pihak ketiga. Ya. Dan itu juga menjadi prinsip kehati-hatian bagi konsumen sendiri gitu. Nah, di tengah efek yang negatif yang buruk bagi industri pangan ternyata ada efek positifnya, terbentuk budaya keamanan pangan. Di samping itu juga ada peningkatan dari segi teknologi ya, seperti tadi ada online food delivery ya, kemudian kita mulai kalau membayar kita sudah cashless ya sekarang di mana-mana dan sebagian besar juga sudah menerapkan seperti itu. Kemudian para pekerja juga lebih berhati-hati lagi, mungkin dibersihkan semuanya ya itu. Dan kalau dari sisi produsennya atau petani itu mungkin karena mobilitas atau transportasi produk bahan dari pertanian itu menjadi terhambat ya karena mungkin PSBB kemarin atau mungkin pengurangan aktivitas di luar rumah, sehingga juga banyak mungkin yang produk menjadi tidak tersalurkan. Nah, itu mungkin petani lokal juga mengalami tidak bisa memasok barangnya, otomatis akan berlebihan juga dan mereka juga menjadi rugi dari hal itu. Dan kemudian saya juga lihat ya sekarang ada banyak platform juga yang ada tumbasin, kemudian ada banyak juga yang dia itu membuka peluang bagi petani lokal atau membelikannya di pasar gitu. Jadi memudahkan kita sebenarnya konsumen supaya kita tuh tetap ada di rumah tetapi bisa mengonsumsi tetap produk dari petani lokal tetap bisa dikonsumsi. Nah, itu sebenarnya. Oke ya. Gitu, Bung. Nah, kalau dari usahanya Pak Rangga sendiri gimana Pak? Ada dampaknya enggak yang pandemi ini? Ya tentunya ada ya, tentunya ada. Cuman bagi saya untuk perusahaan yang masih skillnya seperti saya ini tidak terlalu efek ya karena skillnya belum terlalu besar. Ya mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang kelasnya udah lebih gede pasti banyak yang kena impact. Cuman yang kita tahu hari ini kita punya orang pemasaran muter emang menganalisa market itu hari ini marketnya yang di retail, market fisik itu turun ya. Nah cuman kita sebagai pengusaha masa ya harus pasrah dengan keadaan. Pokoknya ya market sepi terus mau gimana. Nah kita sebagai pengusaha itu kan harus mempertahankan perusahaan supaya jalan, supaya karyawan yang kita miliki juga enggak putus asa, wah gimana nih saya di PHK setengah mati kan. Kita juga harus melindungi mereka. Nah maka dari itu kita harus berpikir hari ini tuh ada yang, selalu saya berpikir begini, kalau ada yang dirugikan pasti ada yang juga, ada yang turun, ada yang naik. Itu apa? Kalau saya lihat hari ini yang namanya new normal, orang itu karena harus social distancing, harus bekerja dari rumah, orang yang tadinya tidak mengerti teknologi, digitalisasi, hari ini dipaksa untuk tahu. Hari ini orang tua yang dulu mungkin gaptek nggak mau tahu teknologi, hari ini meeting aja juga harus jadi paksa untuk tahu, ternyata video call itu bisa gitu. Nah, jadi hari ini sebenarnya ini perubahan besar-besaran ke teknologi. Nah, seperti kita tadi yang seperti Bu Lia bilang, pemasaran melalui online segala macam itu hari ini meningkat. Nah, sebenarnya saya tahu tuh ada tetangga saya juga yang bisnis seperti saya, orang Bandung, yang ngomong bahwa hari ini kita justru omsetnya meningkat, Pak. Loh, kok bisa? Saya bilang, pasar turun kok. Enggak, sebenarnya pembeli itu bukan berhenti beli, emang ada lah yang income-nya berkurang sehingga daya belinya berkurang. Cuman peralihan pasar yang ada itu sangat besar. Jadi yang awalnya pasarnya mesti ke retail, hari ini online cukup dan orang dipaksa untuk tahu itu. Dia bilang bahwa omset naik 300 user profitnya lebih tinggi. Dia ngomong 80% market saya sekarang sudah end user langsung, retail hanya 20%. Nah hari ini kita sedang rintis itu ya kira-kira mungkin hari ini saya sudah 40% barang saya terserap ke market online dan itu sangat membantu. Iya. Jadi ya
karena makanan itu masalahnya kebutuhan utama, kebutuhan primer ya. Jadi memang masyarakat akan tetap membutuhkan. Nah, sekarang tinggal apa yang harus diperhatikan oleh produsen ya, berarti kuliah ya, untuk menjamin keamanan pangan. Berarti. Oh, sebenarnya semua industri pangan itu kemudian memiliki suatu prinsip yang ada yang disebut dengan HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Di sana itu ada prinsip kehati-hatian ya dari awal bahan baku itu masuk, kemudian diproses, kemudian sampai pendistribusian, packaging, nah itu terdokumentasi di sana. Jadi ada analisis bahaya, kemudian critical control poinnya, kemudian critical limit, kemudian nanti ada monitoring, evaluasi, itu juga masuk di sana. Nah, kalau HACCP ini kan sebenarnya dasar yang harus dimiliki oleh industri pangan. Tetapi kemudian terlepas dari itu, para pelaku pekerja di industri pangan tersebut memang harus dibekali oleh berbagai ilmu. Tetapi kemudian ada juga yang mengatakan bahwa tidak hanya knowledge saja ternyata yang diperlukan, tidak hanya ilmu pengetahuan saja, ternyata perilaku itu memegang peranan yang penting dalam food safety. Jadi walaupun kita terima, tahu kalau misalnya COVID itu dari droplet manusia ke manusia, tetapi kalau perilakunya saja kita tidak bisa mengubah, ya itu kembali lagi ke proses keamanan pangan di suatu industri tersebut. Sehingga biasanya suatu industri pangan itu kemudian mengadakan training tentang keamanan pangan itu pasti, tetapi kemudian gimana caranya kita untuk merubah pola pikir dan juga perilaku kita. Karena kalau kita lihat dalam food safety management ya, ada piramida food safety management itu, kemudian yang paling dasar atau berpengaruh itu adalah GMP atau GHP. Jadi good manufacturing product atau good hygiene product. Nah, di situ yang berperan adalah ternyata penjamah makanan. Nah, sehingga para suatu industri pangan itu kemudian tidak hanya pengetahuan saja ya, satu orang tahu, tetapi bagaimana seluruh perilaku dari suatu pekerja di industri pangan itu kemudian menjadi satu prinsip yang sama, sehingga walaupun tidak ada monitoring dari pihak luar kemudian ke suatu industri, tetapi kebudayaan untuk terus menjalankan keamanan pangan tetap ada. Jadi itu yang perlu untuk dibentuk sebenarnya. Oke ya, jadi memang pemeran utamanya itu ya ini ya penjamah makanannya sendiri, orangnya sendiri. Tapi kalau tadi ada precision agriculture ya, sekarang di bidang pertanian. Menurut kuliah gimana? Precision agriculture ini bisa membantu untuk mengatasi masalah keamanan pangan nggak ya? Oh jelas ya. Precision agriculture ya. Kalau saya baca itu ada juga good agriculture practice ya, betul nggak? Itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi pemanfaatan teknologi ternyata memang untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangannya. Jadi kalau nanti mungkin Pak Rangga lebih cerita lagi ya gimana teknisnya. Kalau yang saya pernah baca itu berarti mereka itu mengontrol tidak hanya mungkin pestisida tetapi juga pupuknya. Sehingga bagaimana dalam satu tanaman atau produknya itu kemudian tercukupi dengan baik tanpa berlebihan begitu. Sehingga yang dijaga itu tidak hanya kualitas dari produknya tetapi juga lingkungan di sekitar. Nah, dengan kita meminimalisir limbah misalnya seperti nitrogen, kemudian nanti kan akan terakumulasi jadi nitrit dan sebagainya, itu kan juga berbahaya kalau berlebihan di dalam produk itu sendiri. Sehingga dengan adanya precision agriculture, segala sesuatu itu kan bisa terkontrol dan kemudian tepat sasaran. Nah, dengan adanya tepat sasaran tersebut sehingga tidak menimbulkan residu baik bagi produknya, kemudian juga bagi lingkungan. Karena kalau bagi lingkungan pertanian kemudian kan dekat dengan air juga atau air tanah itu kan juga bisa mencemari. Nah, kualitas air masuk juga di keamanan pangan. Nah, sehingga dengan adanya precision agriculture ini diharapkan juga kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan itu juga lebih baik. Di samping itu sepertinya juga ada dokumentasi ya Pak Rangga. Jadi setiap kali produk kemudian bahan baku itu ditanam sampai nanti dia dihasilkan di packaging itu kemudian ada
terdokumentasi. Nah, itu juga yang disebut dengan traceability ya. Jadi keterlacakan dari bahan pangan. Kalau kita mutu dan kualitas keamanan pangan kan juga kita bisa lacak itu gitu loh, dan itu juga yang diperlukan oleh suatu industri pangan karena mereka juga ingin mengolah bahan pangan yang kemudian aman untuk dikonsumsi sampai ke konsumen, tidak hanya mereka asal beli saja gitu. Jadi sangat berhubungan. Selain penjamin makanan, ternyata precision agriculture pun itu efek atau manfaat baiknya ya sampai ke keamanan pangan juga ya. Kalau pengalaman Pak Rangga bagaimana di Laguna? Iya, kalau saya lihat ya, yang hari ini untuk mengontrol itu tuh sulit karena tidak ada instansi-instansi pemerintah yang sungguh-sungguh untuk melakukan pengecekan untuk keamanan pangan tersebut. Seperti tadi GMP dan segala macam, GHP itu hari ini di Indonesia standarnya yang jelas saja, ya mungkin ada standarnya lah. Cuman kadang di Indonesia tahulah kadang dengan kita kasih berapa harusnya GMP-nya nggak lolos tapi bisa lolos. Nah itu yang hari ini jadi membuat orang Indonesia itu menjadi tidak yakin dengan produknya sendiri. Buatan lokal, wah pengecekannya begini. Nah sekarang ini udah eranya 4.0, traceability, transparansi. Kita pengen apa itu yang kita sebut dengan 4.0, tidak hanya bisnisnya sekedar ini adalah urusan supply chain dipotong segala macam, enggak, tapi adalah transparansi terhadap antara produsen dengan customer. Nah, yang saya lagi buat ini adalah nanti semua itu kita record. Jadi mulai dari bibitnya apa, ditanam tanggal berapa, kita bahannya apa, obat yang dipakai apa, pupuk yang dipakai apa, treatmentnya bagaimana, disemprot misalnya disemprot pestisida pun tanggal berapa, itu akan kelihatan. Nah, itu recordingnya akan kita save, pelaku pekerjanya pun maksudnya yang melakukan aktivitas tersebut kita akan tunjukkan. Nah, nanti ke depannya kita di Laguna ini akan kasih barcode. Jadi ketika orang scan di produk tersebut specifically ini dirawat dari titik tanaman berapa, ditanam kapan, dikirim, diproses kapan, dikirim kapan, pelakunya siapa, itu ada semua. Sehingga orang itu lebih yakin. Jadi kita nggak harus melaksanakan tergantung, wah pokoknya kalau lulus GMP itu aman, belum tentu. Karena hari ini yang kita tahu ya di Indonesia begitu itu kan. Oke, baik. Jadi dari materi-materi yang sudah saya dengarkan, kita dengarkan ya. Memang kalau kita mau mengatasi yang katanya masalah pangan, kurang tersedianya bahan pangan untuk seluruh masyarakat di dunia ini, kuncinya kan memang bagaimana kita bisa mengatur atau mengatasi masalah-masalah di bagian pertanian. Ya, salah satu caranya dengan precision agriculture ini kita bisa mengubah variabel menjadi kontrol sehingga memang nanti outputnya lah kayak lebih optimal. Selain itu juga ternyata punya dampak yang positif juga untuk keamanan pangan, gitu. Apalagi di zaman seperti sekarang ya, kita masyarakat lebih peduli dengan kesehatan, di masa pandemi ini juga itu sangat penting ya, agak mengkhawatirkan kalau memang makanan itu tidak aman. Oke. Kemudian Pak Rangga gini ya, precision agriculture ini sepertinya masih belum menjadi culture di Indonesia, benar nggak Pak? Ini bagaimana kira-kira ya kita kalau mau mengubahnya? Ini soalnya berarti anak-anak muda yang tahu tentang pangan mestinya ya bisa ya Pak kalau tertarik di bidang ini mengawali pertanian macam ini, macam modern ini. Aduh, ini ceritanya agak panjang nih. Nggak apa-apa ya. Nah, hari ini saya ini kan udah menjalani ya dari mulai tanaman pangan sampai bahan baku industri, sampai sekarang yang kita jalan buah itu bukan pangan istilahnya. Kita ini ngomongnya ini barang sekunder. Jadi orang kalau sudah bahan pokok, pangan pokok seperti komoditas pokok, apalah cabai, bawang merah, bawang putih, beras itu yang pokok. Kalau orang sudah bisa beli itu, baru dia punya uang lebih, dia akan beli barang sekunder. Nah hari ini untuk saya yang udah di pertanian, saya akan menghindari yang pertama adalah tanaman pangan dan bahan baku industri untuk sementara ini. Karena variabel yang menyebabkan kegagalan-kegagalan ini masih sangat tinggi. Variabel harganya pun diatur setengah mati hari ini. Nah, pemerintah hari ini kalau lihat harga naik, takut inflasi, diimpor diturunkan.
Kalau enggak petani itu latah, semua begitu tahu harga tinggi, semua tanam, begitu panen harganya jatuh, karena kelebihan suplai harganya jatuh. Sama juga bahan baku industri. Bahan baku industri itu 80-90% serapannya pasti industri. Misalnya cengkeh atau bahan baku seperti tembakau atau kopi atau teh, itu serapannya 80-90% adalah pabrik rokok atau pabrik kopi atau pabrik teh kan. Nah, mereka itu punya asosiasi yang melakukan forecast. Keliling bikin forecast bahwa oh bahkan ada kelebihan suplai di sini, akan ada kekurangan suplai di sini. Ketika mereka kelompokkan, mereka akan putuskan bahwa harganya ini tahun ini akan menjadi berapa. Nah, kita di petani ini nggak bisa apa-apa. Karena kita pasti kalah dengan industri. Nah, makanya kenapa sekarang kita beralih ke buah, karena kita kalau orang beli buah, ada yang jual melon harganya 10.000, tapi nggak enak. Saya bikin harganya 100.000 tapi enak dan sehat. Orang mau beli. Tapi kalau orang jual cabenya sama. Satunya jual 2.000, satunya jual 20.000. Yang 20.000 nggak ada yang mau beli. Nah, itu yang terjadi. Sama cengkeh pasarannya lagi 5.000, 50.000. Ada yang jual 80.000 yang nggak bakal dibeli. Nah, perbedaannya begitu. Nah, hari ini yang saya lihat ya, itu bahwa stigmanya tadi yang mempengaruhi banyak orangnya nggak mau jadi petani. Tapi orang itu kadang sudah dibutakan dengan stigma jelek, dia nggak mau analisa. Bahwa sebenarnya margin profit kalau kita mau profit oriented ya, gedenya bukan main. Pertanian itu, cuman risknya tinggi, tingkat kesulitannya sangat tinggi. Nah, hari ini kita yang para praktisi sudah menjalani, kesulitannya itu apa ya, karena minat anak muda hari ini sangat kurang, kita cari tenaga kerja itu susah, terus nah ini sangat berpengaruh nanti bagi ketahanan pangan ya, karena yang terakhir saya pernah jadi pembicara di Temanggung itu, ada 500 petani yang datang, yang muda cuma 8, yang 500, yang sisanya ini udah umur 50 tahun ke atas. Wah, kalau sampai ini generasi 20 tahun lagi habis, tiba-tiba kita krisis petani loh. Nah, hari ini yang mesti kita perbaiki untuk itu adalah sumber daya manusianya. Nah, kita mesti bikin pendidikan untuk mendidik ini. Kita yang para praktisi kita tunjukkan bahwa ini loh pertanian sebenarnya juga bisa bagus, juga sangat prospek. Itu yang hari ini kita sedang tuju. Oke, ya, wah terima kasih nih ya. Ini berarti pesan-pesan untuk anak-anak muda, termasuk peserta juga ya. Saya dan kuliah juga jadi terinspirasi mau jadi petani, Bu. Betul. Yuk. Oke, tapi pada intinya bahwa memang kalau kita bicara soal sustainability, berarti kita harus pikirkan metode pertanian saat ini gitu ya. Kita berangkat dari situ karena kita harus cari cara yang efisien supaya nanti produksinya itu memang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat, dan itu juga ternyata berpengaruh atau dipengaruhi oleh sumber daya manusia saat ini. Oke, semoga itu bisa lumayan memacu api gitu ya, darah-darah muda ini. Baik, terakhir nih, kita sudah hampir mau selesai nih ya acaranya. Mungkin ada pesan-pesan dari Bulia atau Pak Rangga untuk peserta mengenai ya precision agriculture, mengenai sustainability, keamanan pangan. Siapa dulu ya? Pak Rangga dulu. Ya, boleh. Ya, hari ini nih apa ya istilahnya? Kita ini menjelang perubahan industri yang dari 3.0 kita menjadi 4.0. Banyak usaha yang akan terdisrupt, berubah bentuk. Perusahaan raksasa mungkin nanti akan di-shrink, tapi akan disebar dekat dengan konsumen. Itu konsep-konsep dari 4.0 hari ini. Contohnya ya, kita belum ngomong pertanian nih. Kita ngomong misalnya industri spare part. Hari ini harus dimanufaktur dengan giant industry, bikin mass production, dikirim dealer sana sini. Kedepannya karena teknologi semakin maju, robot semakin murah, sekarang dimajukan ada 3D printer. 3D printer sudah ada yang bisa buat logam lagi. Mungkin suatu saat nanti di dealer mobil, sudah nggak ada lagi dealer mobil stok spare part banyak-banyak, kan ada stok mati itu rugi. Dia cuma perlu beli 3D printer taruh sana, kalau kita mau klaim mau beli spare part, tinggal masukin kode spare partnya, dia bikin set jadi udah nggak lagi dimanufaktur di perusahaan besar. Dan itu kita harus mulai membaca itu. Jadi jangan memilih usaha yang tiba-tiba pokoknya hari ini bagus kok,
Tapi kita harus melihat ke depannya apakah itu akan sustainable apa enggak. Karena sebenarnya kalau kita ngomong sustainability itu tidak ada yang sustainable, karena yang sustainable adalah mengikuti perubahan gitu. Nah, hari ini industri spare part akan jatuh enggak, tapi akan berubah bentuk ya. Yang sustainable adalah orang yang bisa mengikuti perubahan itu. Jadi banyak di pertanian juga begitu. Hari ini karena tidak ada teknologi segala macam, supply bisa terlalu tinggi. Mungkin ke depannya pemerintah bisa ngatur dengan bikinkan software, petani kalau mau nanam mesti diatur supaya supply-nya tidak berlebih. Nah, sehingga itu bisa menata harga segala macam itu yang ke depannya akan terjadi. Dan ingat bahwa supply chain ini akan terpotong dengan adanya teknologi baru. Nah, jadi dipikirkan nih yang namanya panjang-panjang berpikir sebelum memilih saya mau berusaha apa gitu. Oke, makasih ya. Ya, kalau dari saya ya, khususnya mungkin bagi lulusan teknologi pangan ya atau teman-teman yang lain gitu, setelah kita lihat Pak Rangga juga tadi bahwa memang setelah kita lulus itu kan nanti akan banyak sekali ya perubahan teknologi yang terjadi. Nah, harapannya adalah supaya kita juga lebih membuka wawasan kita terhadap perubahan dan perkembangan teknologi ini. Karena sebenarnya ilmu yang kita peroleh itu kemudian nanti bisa juga terintegrasi ya terhadap teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada. Contohnya kan tadi Pak Rangga juga sudah bilang bahwa segala sesuatu bisa saja digantikan dengan teknologi ya. Untuk saat ini saja sudah banyak, bagaimana nanti 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan pasti perubahannya akan sangat cepat sekali. Sehingga kita pun juga dituntut untuk bisa maju bersama dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Oke, baik. Jadi pesannya adalah pertama adaptasi, kedua open minded gitu ya. Baik, nah ini sudah ada tanda-tanda dari panitia bahwa acara talk show-nya sudah habis, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi jawab. Saya sudah dibantu oleh para panitia ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan dari chat ya. Ini kakak. Oke, ada berapa pertanyaan ini totalnya ya? Ini saya kok males, oh ini ada 5, betul ya? Oh 2, oke. Baik, yang pertama ini dari Olivia, dari Unika, untuk Pak Rangga. Tentang ketahanan pangan nasional, pemerintah sudah melakukan begitu banyak hal untuk mewujudkan swasembada bahan pangan, terutama bahan pangan pokok seperti beras. Misalnya seperti adanya penyediaan bibit unggul dan sebagainya. Namun hal tersebut terbukti belum efektif dengan swasembada bahan pangan yang belum berhasil. Menurut Pak Rangga, ini penyebabnya apa ya Pak? Apakah bantuan dari pemerintah kepada para petani memang belum begitu terwujud dengan baik dan efisien atau ada masalah lainnya? Lalu sebaiknya solusinya apa ya supaya swasembada bahan pangan pokok itu dapat terwujud? Oke. Silakan, Pak. Saya mau contohin dulu pertanian di Jepang ya. Di Jepang itu, di Indonesia yang disubsidi adalah sukanya hibah-hibah. Hibah traktor, hibah alat harvester, hibah apa. Mereka nggak pikir bahwa nanti kalau rusak alatnya, apakah petani punya dana untuk memperbaiki? Tidak. Yang terjadi dijual. Jadi apa yang dibagikan itu sekarang menjadi tidak berguna. Dibagikan bibit unggul, apakah diajari cara menanam yang baik? Nah, apakah petani itu bisa menyamaratakan cara ngajarin petani A dengan B? Bahwa hari ini mereka harus menyadari bahwa tiap-tiap area pertanian itu tidak bisa lepas dari unsur budaya daerah. Kita harus bisa menyesuaikan, apakah mereka bisa diajari atau tidak, caranya ngajarin gimana. Hari ini kita lupa itu. Nah, kita bicaralah Jepang. Jepang itu mengupahi harga beras itu sangat tinggi. Mereka punya standar gaji di kota itu, gaji standar fresh graduate itu kira-kira $3.000 sampai $3.500 US. Nah, petani itu dibeli supaya bisa mendapatkan income setara dengan orang yang ada di kota. Sehingga tidak terjadi migrasi ke kota, petani distabilkan hidupnya sehingga dia sungguh-sungguh untuk berproduksi. Jadi jumlah petani ini populasinya tetap akan dijaga.
Nah, kita di Indonesia ini terlalu fokus buang-buang uang, tapi nggak mikirin bahwa apa teknologi yang kita berikan itu bisa bermanfaat apa enggak. Nah, yang saya lihat hari ini pemerintah mau bagi-bagi greenhouse, mau bagi-bagi apa, bisa nggak petani itu menggunakan itu? Misalnya HP. Untuk kita sangat useful karena teknologi ini membantu kita sekali kan. Tapi apakah ketika kita berikan ke petani yang paling miskin yang nggak ngerti teknologi menjadi berguna? Kan tidak. Nah, jadi balik lagi sebelum memberikan teknologi segala macam bantuan-bantuan itu, kita mesti tahu targetnya siapa. Terus kita mesti tahu caranya membuat mereka maju itu bagaimana dulu. Nah, concern saya selalu lebih ke pendidikan. Nah, tapi hari ini kalau saya kalau lihat sudah pernah ke desa ngalamin ya, bahwa orang petani-petani di desa yang sudah berumur itu banyak juga yang emang mereka itu sudah nggak mau dibantu sebenarnya. Wong mereka merasa saya sudah cukup kok dengan ini. Mereka dibayar 50.000 merasa bisa hidup 2 hari, mereka yang besoknya nggak mau kerja, uangnya habis baru kerja. Itu yang terjadi kalau benar-benar terjun ke lapangan. Nah, sekarang kita berfokuslah ke generasi barunya supaya ada regenerasi di pertanian ini. Nah, kita mesti berikan pendidikan yang baik. Ya, core-nya semua sebenarnya adalah pendidikan. Nah, ketika kita punya pendidikan yang baik, kita bisa pertanian ini menjadi lebih baik lagi. Ya, saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Rangga. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Ini ditujukan untuk Pak Rangga dan Bu Lia dari Alessandro Yosafat Masih, UKSW. Dalam pandangan banyak orang, Indonesia terkenal luas dan kaya, tetapi mengapa Indonesia masih mengimpor beberapa bahan pangan dari luar negeri? Bukankah hal ini juga bisa membuka peluang masuknya berbagai virus atau penyakit atau kuman atau bakteri? Jadi bagaimana atau hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ketahanan pangan nasional Indonesia? Silakan mau siapa dulu? Siapa dulu? Ya, boleh. Ya. Ya memang sih ya Indonesia itu masih mengimpor beberapa bahan pangan dari luar negeri. Ini juga menjadi karena kurangnya juga ya bisa kurangnya kepercayaan antara produsen atau petani lokal di Indonesia ya, mungkin kurang support juga dari Indonesia juga bisa, sehingga kita butuh juga yang seperti Pak Rangga ini yang milenial kemudian yang peduli terhadap hasil-hasil lokal dan mau untuk terus disupport gitu. Kalau kita berbicara tentang membuka peluangnya berbagai virus ya atau bakteri atau penyakit itu sendiri, pasti sudah ada manajemen tersendiri ya untuk mengatur barang itu masuk ke Indonesia ya. Kalau saya boleh bercerita singkat itu beberapa bulan yang lalu itu memang ada suatu kasus di Indonesia ya di mana barang kita ya, tapi ini kasusnya barangnya kita ya yang kemudian dia diekspor ke Cina, kemudian diketahui ada COVID-nya di sana, di packagingnya begitu, dites kemudian ada COVID-19 di sana. Nah itu kemudian itu yang menyebabkan barang yang sudah diekspor akan tertahan lama. Nah itu juga membuat kerugian tersendiri ya karena yang seharusnya sudah didistribusikan ya mungkin juga masa simpannya tidak lama tetapi harus tertahan lama karena masalah itu. Ya ini karena kurangnya regulasi. Kalau ini kan memang karena baru ya virus COVID-19 dan belum ada batasannya tuh seberapa. Ya memang harus zero, memang tidak ada virusnya memang harusnya tidak ada. Tetapi kalau impor dari luar kemudian itu harus memenuhi beberapa standar regulasi keamanan pangan tentunya. Jadi ada ambang batas tertentu memang gitu. Kalau untuk bakteri atau virus yang lain. Gitu. Jadi memang bagaimanapun ada regulasinya. Di situ kita bisa mengontrol gitu ya, Bu Lia. Kalau dari Pak Rangga? Oke, saya nyambung pertanyaan sebelumnya juga berkaitan dengan ini bahwa pemerintah tuh seharusnya juga seperti contoh lah kita nyontoh Amerika ya. Petani kalau mau nanam itu mesti buka website. Nah, dia punya lahan berapa, dia masukin, terus untuk nanam apa dia mesti milih. Dia bisa lihat, oh cabai sudah full, oh padi sudah full, oh gandum sudah full. Yang demand-nya kurang apa? Nah, itu kenapa dibikin itu supaya pemerintah itu bisa mengatur supply, bisa mengatur keseragaman supply di negaranya. Nah, yang namanya import itu pastilah, kita nggak mungkin kita ngomong 100% kita nggak impor, karena
seperti gandum. Gandum perlu dataran tinggi. Tidak ada dataran tinggi di Indonesia yang rata. Jadi mesti naik turun. Sedangkan di barat dingin dan rata. Mereka bisa mekanisasi sehingga sangat murah. Nah, kita tanam yang kita ini sebenarnya hebat tuh apa? Padi. Padi itu sebenarnya kita nggak kekurangan. Kita tuh sebenarnya surplus. Tahun lalu kita surplus kira-kira 2,5 juta ton. Nah, sebenarnya kita nggak kekurangan. Terus cabai itu sebenarnya kita juga nggak kekurangan. Kebutuhan cabai keriting misalnya, cabai keriting nasional itu 1,9 juta ton per tahun. 1,9 juta ton terpenuhi nggak? Terpenuhi. Tapi hanya terpenuhi di satu musim. Masalahnya itu. Jadi tidak ada pemerataan suplai. Sedangkan kalau tersuplai di satu musim nih, musim kemarau ya, nggak mungkin dong cabai ini disimpan sampai musim penghujan udah busuk kan gitu. Nah, jadi yang mesti diatur nih pemerintah bikin petani harus ditertibkan bahwa nanti perdagangan yang atur harus pemerintah. Itu yang terjadi di luar semua seperti itu. Jadi harga itu nggak naik turun, suplai jumlah barangnya yang disubsidi. Jadi bukan pupuk segala macam yang disubsidi gitu. Nah, mestinya kita hari ini mengarah ke situ. Gitu. Jadi ini ya memang perlu ada pengaturan dari pemerintahnya ya supaya istilahnya bisa merata sehingga yang bahan yang sudah ada itu lalu tidak terlalu berlebih atau kekurangan karena bisa disamaratakan dari segi waktu-waktunya. Baik. Ada tambahan lagi ini ya. Sekarang ini pertanyaan untuk Pak Rangga dari Brili Unika. Saya ingin bertanya mengenai apa karakteristik yang spesial dari melon dan kelebihannya dibanding buah lain sehingga akhirnya Pak Rangga memilih melon sebagai produk utama usaha Pak Rangga. Oke, jawab. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya concernnya nih karena kebetulan lokasi pertanian saya ini ada di dataran rendah dan kita ini pengen memberikan contoh menggunakan teknologi yang maju. Jadi karena sudah konsekuen dengan teknologi yang maju, investasinya lumayan mahal ya. Jadi kita mesti cari produk yang kira-kira pasarnya itu punya pasar yang premium, harganya tinggi, dan bisa ditanam di dataran rendah. Karena opsi tanaman premium yang di dataran rendah itu cukup minim ya. Karena kebanyakan lebih kalau misalnya kita nanam mungkin sudah di atas 500 meter di atas permukaan laut itu opsi tanaman premium lebih banyak. Saya kalau mau tanam sayur bisa saja. Cuman tanam sayur di dataran rendah, Kudus itu cuma 7 dpl, cuma 7 meter di atas permukaan laut. Di dalam greenhouse suhunya bisa sampai 43 derajat. Kalau tanam sayur stres, nanti dia bolting, jadi keriting, rasanya jadi pahit. Nah, hari ini tanaman yang premium menurut saya yang bisa di dataran rendah justru kecepatannya untuk panen lebih tinggi ketika dia panas, itu melon. Makanya kita sekarang kenapa pilih melon gitu. Baik, semoga terjawab ya. Ini siapa tadi? Brili. Untuk Pak Rangga lagi, dari Jesslyn Unika. Bagaimana peran kami sebagai pemuda untuk mendukung dan mewujudkan pertanian yang sustainable dan juga menyejahterakan para petani lokal, supaya bisa menciptakan diversifikasi pangan yang lebih baik lagi. Oke, ya yang tadi saya bicara ya, bahwa ada 2 kategori. Ada elastic product, ada non-elastic product. Yang saya main buah itu adalah non-elastic product. Yang elastic product, yang non-elastic itu seperti pangan dan bahan baku industri yang saya sudah ngomong. Kenapa kok itu menjadi non-elastic? Karena harga jual pasarnya itu diatur oleh variabel luar. Kita nggak bisa main di situ. Sulit. Bisa pun kalau misalnya kita bikin cabai organik, tapi daya serapnya berapa? Tetap daya serap tertingginya itu pasar tradisional, ya kan? Nah, untuk menyejahterakan, kita hari ini tahulah kira-kira barang apa yang kita bisa bisniskan dengan baik. Nah, kita rubah dulu. Untuk menyejahterakan yang nomor 1, mesti ada peminatnya dulu. Lalu kita sediakan dia sarana pendidikan yang baik. Kita contohlah, ambil Thailand. Kita paling dekat Thailand. Kenapa di Thailand itu pertanyaannya bisa sukses? Lulusan mereka itu bukan lulusan saya, lulusan agronomi bukan. Tapi saya lulusan agronomi ahli durian. Saya lulusan agronomi ahli lengkeng. Saya lulusan agronomi ahli melon. Jadi untuk menciptakan pertanian skala besar, kita butuh orang-orang yang benar-benar ahli di komoditas tersebut.
Nah, komponen-komponen itu yang hari ini kita nggak punya dan sangat minim. Nah, kalau misalnya mau bantu, ya mesti kita concern lah ke pendidikan. Nah, Unika mungkin mau mau Mungkin ya. kerjasama boleh. Oh oke, tidak ada tawaran kerjasama. Oke baik, terima kasih Pak. Jadi memang lebih ke ini ya, pendidikan dulu sih, sumber daya manusianya dulu. Pak, ada pertanyaan lagi juga ini untuk Pak Rangga dan mungkin juga untuk Bulia. Saya ingin bertanya, dari Bernadetta Unika. Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara Bapak menangani hama-hama perusak tanaman? Apakah menggunakan bahan pestisida kimia atau cenderung pilih pestisida organik atau nabati yang ramah lingkungan? Amankah pestisida tersebut untuk produk pangan? Terima kasih. Saya ya ini ya. Oke. Pak Rangga dulu. Kalau kita nggak pakai pestisida, kita bohong. Ya, jadi kita klaimnya adalah free pesticide residue. Jadi kita pakai, selama perawatan kita pasti pakai. Karena mau serapat apapun greenhouse. Nanti orang masuk keluar, walaupun kita sudah pakai jas lab, pakai tutupan semua. Yang namanya serangga kutu-kutuan hama kecilnya bukan main. Udah disemprot disinfektan, masih masuk. Dan mereka perkembangbiakannya sangat cepat. Jadi kita ini sebenarnya pestisida ini digunakan lebih untuk preventif. Jadi kalau misalnya ada 1-2, mereka harus cepat-cepat dikendalikan sebelum populasinya itu membesar. Nah, kalau organik atau tidak, kita campur. Kita nggak ngomong kimia aja, organik aja. Karena suatu sekali kalau preventif bisalah kita pakai organik. Tapi kalau misalnya kita butuh penanganan yang kuratif atau yang tiba-tiba, yang namanya bahan baku organik itu tidak bisa membunuh secara instan. Jadi kalau kita kena, dia masih sempoyokan tapi masih bisa merusak, baru mati. Jadi kalau misalnya sudah terserang, yang pengatasan kuratif ya kita mesti pakai pestisida yang kimia. Dan pestisida kimia itu ada unsur-unsur bahan aktif yang kita mesti tahu, mana yang sangat berbahaya, mana yang tidak gitu kan. Seperti contohnya kita tahu ada unsur namanya benomil. Benomil efeknya apa? Benomil itu ketika ada di buah, dia efeknya akan karsinogenik, yang itu menyebabkan sel-sel kanker. Nah, yang seperti itu kita hindari. Terus kebanyakan lagi selain hama serangga, hama penyakit itu bisa seperti spora, jamur ya. Nah, itu ketika kelembapannya tinggi, dia akan tumbuh. Nah, hari ini kita bisa mengatur kira-kira kelembapannya kita bisa kurangin. Kalau masih muncul pun kita hari ini lagi riset teknologi dengan menggunakan ozon. Jadi kita kalau hari ini untuk mengatasi jamur sudah tidak pakai fungisida lagi, sudah 0 kalau itu. Tapi kalau insektisida kita masih pakai. Oke, ya. Kalau dari Bulia, menurut Bulia bagaimana penggunaan? Kalau untuk pestisida yang berbasis bahan kimia ya, yang biasa digunakan itu basisnya organoklorin ya. Organoklorin itu ya memang seperti yang Pak Rangga bilang tadi, kalau terlalu banyak kemudian terakumulasi baik di bahan pangan ataupun di tanah itu kemudian nanti juga berdampak buruk ya bagi kesehatan ya, karsinogenik tadi, dan juga bagi lingkungan sendiri. Karena cenderung dia itu bersifat stabil ya kalau organoklorin itu, dan dia itu saya baca juga sempat bisa mengakumulasi di rantai makanan kita. Jadi dari hewan pun dia juga bisa gitu, karena sifatnya yang stabil di lingkungan, kemudian dia itu bisa mengikat di lemak juga, sehingga kalau mungkin kita mengonsumsi misalnya ayam atau apa mungkin yang ada di dekat pertanian tersebut, kemudian dia tuh menjadi tidak larut dalam air gitu, sehingga adanya organoklorin ini ya tetap bisa terinfeksi bagi kita ya, maksudnya tetap bisa terakumulasi di dalam tubuh kita itu kalau dari segi penggunaan pestisida secara kimia itu, sehingga diperlukan juga ya kontrol terhadap penggunaannya supaya tidak berlebih, dan juga kalau berlebih pun kan kemudian nanti hamanya juga bisa kebal juga gitu Pak. Ya kan? Jadinya lebih ke resistennya juga. Jadi kita juga jadi buang-buang di lingkungan juga gitu. Sehingga perlu adanya teknologi yang mendukung. Oke, jadi yang saya tangkap nih kita nggak bisa hitam putih juga ya, kayak full organik saja, jangan pakai pestisida yang kimia, tetap diperlukan tapi harus dikontrol juga supaya tidak punya efek negatif terhadap kesehatan ya. Saya tambahin dikit. Ya, sebenarnya mau full organik itu bisa.
ketika sanitasi lingkungannya itu bersama-sama organik semua. Tapi ketika kita mencoba organik, sekitarnya masih seperti itu menjadi percuma. Nah, kalau di luar negeri, itu untuk misalnya satu area pertanian, pemerintah akan melakukan sanitasi yang bersamaan. Kalau kita hari ini tuh sawah sebelah nggak nyemprot, kita nyemprot. Jadi hanya gusah gitu. Yang dari sini hamanya pergi sini, nanti balik lagi. Jadi percuma gitu. Mestinya kalau kita bisa seragamkan area besar, itu bisa sebenarnya memungkinkan. Oke. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih dari Ivon Unika untuk Pak Rangga. Selamat sore Pak Rangga, menurut Bapak apakah seringnya pemberlakuan relaksasi impor dari pemerintah itu selain bisa mempengaruhi harga dari tanaman pangan, juga lama-kelamaan bisa mempengaruhi harga yang menjalani pertanian di bidang buah-buahan atau produk hortikultura? Ya tentu ya, cuman hari ini kita emang kalau di pekerjaan pertanian itu lumayan rely sama regulasi pemerintah. Cuman yang kita lihat hari ini sebenarnya regulasi pemerintah itu kalau misalnya kita bisa memenuhi kuota, sebenarnya impor kuotanya akan diatur untuk dikurangi. Nah, cuman hari ini kita jangan takut lah, urusan buah-buahan itu ketika kita bisa create, makanya saya bilang elastic product, ketika kita bisa create quality yang lebih baik, kita bisa jual dengan harga yang lebih baik. Kita mesti tahu target market kita siapa, caranya menggunakan membuat kualitas yang lebih baik bagaimana. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pikirkan gitu. Dan jangan khawatir buah akan penuh segala macam. Market buah di Indonesia hari ini itu 1 tahun itu 150 triliun. Impornya saja itu kira-kira 30%, 30-40%. Nah, jadi jangan khawatir. Tahun ini aja impornya aja nilainya sudah 30 triliun sekian, saya lupa. Jadi jangan khawatir dengan market lah kalau urusan buah. Pasarnya besar. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman ya, sudah semua terjawab. Terima kasih banyak untuk Pak Rangga dan Bulia ya, membukakan mata saya sebagai moderator juga banyak belajar. Saya yakin teman-teman juga banyak belajar dari sini. Jadi mungkin kalau bisa saya rangkum adalah kalau kita bicara soal sustainability di bidang pangan terutama ya, memang kita anak-anak muda ini adalah generasi penerus, kita perlu untuk bisa beradaptasi dan open minded. Karena kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Teknologi itu berubahnya sangat cepat. Ya, dan kita yang mungkin para peserta juga ini belajar di universitas, mungkin ada juga yang SMA nanti ingin belajar ke universitas. Kita ini punya kesempatan yang baik untuk belajar banyak. Jadi ya kita punya istilahnya bekal kalau mau terjun berkiprah di bidang pertanian ya untuk masyarakat dunia juga. Ya, oke, begitu saja dari kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke MC. Oke, nah gimana nih teman-teman taksonya tadi? Artinya menarik banget ya, dan keren banget juga nih. Tadi kita habis mendapatkan banyak info yang menarik nih dari dua narasumber. Nah, setelah ini kita mau ngasih teman-teman semua sedikit tantangan yang pastinya seru dan worth it banget. Nah, Leoni, kira-kira tantangannya apa nih? Ya, benar banget nih teman-teman. Kita dari panitia mau ngasih teman-teman sedikit tantangan nih. Jadi tantangannya itu adalah teman-teman diminta untuk mengerjakan kuis yang sudah kami siapkan. Kuis ini nanti isinya seputar tentang hal-hal yang sudah dibicarakan tadi oleh kedua narasumber kita. Dan untuk 5 peserta dengan poin tertinggi akan mendapatkan sebuah penghargaan berupa e-money sebesar Rp50.000 tiap orangnya. Untuk link kuisnya sudah kami share di kolom chat Zoom. Bisa dicek dulu mungkin.
Oke, nah Ya, di-share. Silakan. kuis ini akan kami buka selama 10 menit dan teman-teman diminta untuk hanya mensubmit kuis tersebut sebanyak 1 kali. Nah, linknya sudah ada di kolom chat, jadi teman-teman bisa langsung join ke room quiz dan selamat mengerjakan teman-teman. Selamat mengerjakan. Ayo mungkin teman-teman semua bisa segera join ke kuisis karena dalam waktu 1 menit lagi kuisnya akan dimulai teman-teman. Terima kasih. Oke, sekarang udah ada 124 peserta nih teman-teman yang join. Mungkin yang lainnya yang belum bisa join, bisa langsung join sekarang nih. Ya, langsung bisa join teman-teman semuanya. Lumayan biar dapat hadiah. 16.40 ya, ini nanti kita akan mulai. 1 menit lagi. Ayo teman-teman. Oke, teman-teman, 10 detik lagi kita mulai ya. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Kuisnya udah selesai nih teman-teman. Gimana tadi ngerjain kuisnya? Seru kan ya, kayak cepet-cepetan gitu. Nah, lanjut. Nah, ini udah didapat nih. 5 orang yang bakal menang imaninya siapa aja. Kayaknya langsung kita umumin aja nih ya. Nah, ini udah ada 5 orang. Ini aku sebutnya urut aja dari pemenang pertama sampai yang urutan kelima ya. Jadi yang pertama itu Katrina Viola, yang kedua Olivia Peralta, 3 Wulan, 4 Shirley Aprilia Chandra, 5 Felix Wijaya. Yeay. Selamat buat kelima pemenang Imani hari ini. Nanti 5 orang yang menang Imani hari ini bisa hubungi Instagram Senat Mahasiswa FTP @smftp_sju, terus bisa DM ya, DM ke Instagramnya. Oke, jadi selamat untuk seluruh peserta yang sudah mendapatkan Imani, tadi kelima peserta yang beruntung. Jadi jangan lupa buat konfirmasi lagi ke Instagram Senat. Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di penghujung acara hari ini nih teman-teman. Nah, untuk seluruh Bapak atau Ibu dosen, kemudian seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera, karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Untuk panitia mungkin bisa membantu dalam men-screenshot panitia dokumentasi. Oke, untuk semua peserta dan Bapak Ibu dosen semuanya mungkin boleh on cam kamera dari sekarang. Kan panitia membantu memberikan aba-aba. Sebentar. Rian, rambutnya Rian kok aneh banget. Maaf Bu. Oke. Saya mulai dari slide 1 ya. Satu, dua, tiga. Oke. Sekarang buat slide 2. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 4. 1, 2, 3. Next, slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Si Juan, kamu kayak di dalam gua, remang-remang. Ya, Bu. Ayo, kayak dalam gua. Ah, Rian, rambutmu balik lagi kayak sangkar burung. Ya, Bu, nanti, Bu. Oke, sudah selesai nih fotonya. Oh iya, aku mau ngingetin juga, teman-teman jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang sudah kami share di kolom chat. Nanti jadi panitia akan nge-share form evaluasi di kolom chat. Silakan diisi karena pengisian form evaluasi merupakan salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan e-certif nantinya. Nah, oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, karena tadi kita sudah awali acara ini dengan doa, maka tentunya kita akan tutup dengan doa juga. Doa akan saya pimpin secara Katolik, mohon penyertaannya. Amin. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membantu berjalannya acara ini dengan lancar. Semoga acara talkshow pada hari ini dapat memberikan inspirasi kepada para peserta
serta dapat menginspirasi mereka juga untuk menggapai mimpi yang mereka miliki. So, yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Farel atas doa penutupnya. Nah, acara hari ini sudah berakhir teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua karena telah menghadiri acara pada hari ini. Akhir kata, saya dan Farel pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Hari Pangan Sedunia tahun depan. Yeay! Terima kasih teman-teman.